Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nandayani, NIM 1201142477 dari jurusan Tadris IPS 5B, akan menjelaskan secara singkat tentang pemberontakan di Indonesia pada mata kuliah yaitu Sejarah Indonesia, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Nurdiansa MPD. Nah, untuk itu, di sini saya akan jelaskan bahwasanya aksi pemberontakan di Indonesia itu pernah berlangsung, yang mana pada masa-masa tertentu dan juga terjadi di berbagai wilayah. Tidak hanya memakan korban jiwa, pemberontakan tersebut juga membuat situasi dan juga kondisi menjadi carut marut. Langsung saja pemberontakan yang pertama yaitu pemberontakan yang terdapat pada PKI tahun 1948. Dalam pemberontakan tersebut, PKI Madiun 1948, terdapat beberapa penyebab yang melatar belakanginya. Selain jatuhnya kabinet Amir Saifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Ranville, ia juga ditengarai dekat dengan Musso yang menjadi salah satu tokoh PKI kala itu. Amir Sajaruddin tidak setuju dengan Soekarno yang menunjukkan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru, yaitu Amir Kamarudin dibantu oleh Musso yang menjabat sebagai ketua PKI. Dan di dalam rapat tersebut itu di Yogyakarta, ia mengungkapkan pendapatnya untuk mengganti kabinet presidensial yang menjadi kabinet Front Persatuan. Baik, untuk yang kedua itu ada pemberontakan DI atau T2 di Jawa Barat lewat buku konflik dan integrasi yaitu TNI AD yang ditulis oleh Maijen TNI Kiflan Zen, yang disebutkan bahwa Kartosuwiryo adalah proklamator atau Darul Islam atau juga Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1949, yaitu pemberontakan akan D1T2 yang dikenal sebagai salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi oleh Indonesia. Namun pada tahun 1962 pemberontakan ini berakhir seiring ditangkapnya Kartosuwiryo pada tahun 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada 16 Agustus di tahun yang sama. Untuk yang ketiga itu ada pemberontakan D1 atau T2 di Aceh, kendati yaitu Kartosuwiryo telah dihukum mati. Nyatanya pengikut dan simpatisnya masih muncul di berbagai wilayah. Salah satunya di Aceh. Pemberontakan akan D1 atau T2 di Aceh ini pun dipimpin oleh Kolonel Daud Beuroh. Ia minta Aceh untuk menjadikan provinsi sendiri, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Pemberontakan ini bisa dibasmi usai terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1962. Nah, untuk yang keempat ada yang namanya pemberontakan D1 atau T2 di Sulawesi Selatan, yaitu Kahar Muzakkar yang merupakan pendiri tentara Islam di Indonesia di Sulawesi. Pada mulanya ia merasa kecewa karena adanya penunjukan Letkol I Makoginta sebagai koordinator TNI di Indonesia. Di Indonesia Timur, kemarahannya pun membuat ia melakukan pemberontakan dan mendeklarasikan bergabung dengan D1 D2
Kartosuwiryo pada tahun itu 15 September 1951. Nah, untuk yang kelima itu ada pemberontakan D1 atau T2 di Kalimantan Selatan, yaitu Ibnu Hajar adalah seorang bekas Letnan II TNI yang kemudian memberontak dan masuk ke dalam gerakan D1 atau T2 Kartosuwiryo yang dikarenakan adanya rasionalisasi yang tidak memuaskan. Pada tahun 1948, Ibnu Hajar membelot lantas melakukan perlawanan. Ia lalu menyerah dan ditangkap pada September 1963 dan dijatuhi hukuman mati pada Maret 1965. Nah, untuk yang keenam itu ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Nah, tujuan gerakan RMS ini untuk mendirikan negara merdeka dengan pemerintahan itu sendiri. Pemimpinnya itu adalah Dr. Chris Soumokil, ditangkap pada tahun 1962 dan diadili di pengadilan militer di Jakarta serta dijatuhi hukuman mati pada 12 April 1966. Nah, untuk yang ketujuh yaitu ada itu pemberontakan APRA. Nah, pemberontakan APRA ini digerakkan oleh pemberontakan di Indonesia. Lainnya adalah APRA yang dipimpin oleh R.F. Westerling selaku tokoh militer Belanda, yang awal mulanya gerakan ini terjadi di Bandung dan alasannya adanya pemberontakan APRA guna mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial. Nah, untuk yang ke-8 yaitu ada pemberontakan PRRI atau Pemesta. Pada tahun 1958 terjadi proklamasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRO dengan Perdana Menteri itu Sarifuddin Perwira Negara. Pemberontakan PRRI atau Pemesta akhirnya bisa ditumpas dan pemerintahan memberikan amnesti serta abolisi kepada mereka yang menyerahkan diri sebelum 5 Oktober 1961. Untuk yang ke-9 itu ada pemberontakan Gestapo atau PKI pada tahun 1965. Pemberontakan Gestapo atau PKI 1965 ini dipimpin oleh Letkol Untung pada 30 September 1965 dengan alasan menyelamatkan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal, namun dalam pelaksanaannya untuk mengangkat diri sebagai ketua Dewan Revolusi tanpa menyebutkan peran untuk Soekarno, yang mana masih menurut sumber yang sama yaitu bahwa PKI juga melakukan kudeta secara terselubung untuk menyinggung Soekarno, untuk menyingkirkan Soekarno. Nah, untuk yang ke-10 yaitu pemberontakan pada Papua Merdeka tahun 1969, yang mana pemberontakan Papua Merdeka itu terjadi pada tahun 1969 dan disebut-sebut masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini konon dikarenakan adanya ketidakpuasan atas hasil papera yang mana penentuan pendapat rakyat yang menyatakan bahwa Irian Barat itu memilih bergabung dengan Indonesia. Padahal mereka merasa telah merdeka yaitu sejak 1 Desember 1961. Bahkan khusus pemberontakan pun disebut-sebut masih sering ditemui pada masa sekarang. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan mengenai materi pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Jika terdapat salah kata atau kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya sudahi dengan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.